Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan besi mengandung cesium 137 di Cikande dicuri, 4 pelaku ditangkap. Tidak tersentuh bantuan, rumah keluarga miskin di Kabupaten Serang ambruk. Remaja tenggelam di Sungai Ciujung Lebak ditemukan tewas. Rumah salah satu warga di Desa Binong, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang ambruk. Usai kejadian, warga dibantu anggota polisi dan TNI membersihkan material rumah yang roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, karena penghuni sedang berada di luar rumah dan kedua anaknya sedang bermain di luar. Ambruknya rumah tersebut lantaran kondisi bangunan yang sudah rapuh. Saat ini bangunan rumah hanya menyisakan bagian dapur dan kamar tidur yang terbuat dari bambu. Pemilik rumah sempat mengajukan bantuan perbaikan rumahnya ke pemerintah Kabupaten Serang. Namun sampai ambruknya rumah, bantuan tak kunjung datang. Tak hanya bantuan perbaikan rumah, penghuni rumah yang merupakan pasangan suami istri dengan 2 anaknya yang tergolong warga tidak mampu ini tidak pernah tersentuh bantuan sosial apapun dari pemerintah. Rubuh karena apa? Apa karena angin atau apa, Pak? Bukan, udah kena roboh aja. Oh gitu. Nggak ada angin kemarin, cuman rumahnya udah roboh. Iya. Tapi sebelumnya nih Bapak sudah pernah mengajukan untuk perbaikan rumah atau turtilahu apa gimana, Pak? Sudah. Tapi sampai sekarang nggak ada bantuan. Nggak ada. Sampai rubuh, Pak ya? Iya. Tinggal di sini udah lama, Pak? Lama, udah berapa puluh tahun, Pak. Oh, asli sini ya? Iya, asli saya. Nah, hari ini warga pada kerja bakti nih, bantu rumah Bapak yang rubuh nih. Dibantu mas apa aja di sini? Kapolsek, Babinsa, Babinmas. Informasinya Bapak selama ini belum pernah dapat bantuan apapun? Saya belum pernah dapat bantuan Belum apapun. pernah tersentuh bantuan apapun? Belum. Pihak desa pun mengakui keluarga Madsura tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. Saya selaku orang pemerintahan desa setempat, Desa Binong, mewakili Pak Madsura sebagai rumah yang pada insiden mungkin dibilang rumah roboh. Ya, benar adanya kejadiannya waktu tertanggal kemarin hari Selasa tepatnya. Jadi untuk kami selaku orang desa sudah pernah berupaya mengajukan beliau ini Pak Madsura ini untuk diajukan ke program Rutilahu rumah tidak layak huni, dan itu pun udah 2 kali mungkin teman saya ajukan dari pihak desa pernah diajukan 2 kali, tapi secara desil atau apa tuh kami juga nggak ngerti. Madsura berharap agar pemerintah bisa tepat menyalurkan bantuan sosial agar warga miskin seperti dirinya bisa mendapatkan bantuan. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Omset menurun akibat pembeli. Inilah yang dirasakan para pedagang ayam potong di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang. Pasalnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam terus meroket akibat pasokan yang tidak stabil. Seperti di lapak pedagang ayam potong, saat ini Titin menjual daging ayam Rp50.000 per kilogramnya, yang sebelumnya dijual Rp35 hingga Rp40.000. Untuk ayam hidup dijual di kisaran Rp35 sampai Rp40.000 per ekornya, tergantung ukuran. Kenaikan harga daging ayam potong akibat kurangnya pasokan dari peternak ayam. Akibatnya sejumlah pedagang mengalami penurunan omset akibat sepi pembeli. Yang biasanya bisa menjual 50 ekor, kini hanya bisa menjual kurang dari 20 ekor dan tidak menutup kemungkinan semakin mendekati Nataru, harga tersebut terus naik.
50. Ayam gimana nih Bu harganya Bu? Lagi tinggi ini harganya. Berapa Bu per kilonya? Sekarang 50. Oh, sebelumnya? Sebelumnya mah 40, 45 Bang. Nah ini kalau jelang-jelang Nataru ini semakin naik atau semakin turun? Naik. Oh, nah Bu, sekarang kan kalau ayam naik ini omset Ibu gimana nih Bu? Turun Kak, kurang yang belanja mah. Oh, biasanya Ibu jual berapa ekor per hari? Ya, biasanya mah 50 habis, sekarang 12 udah habis. Sekarang berapa? Tadi 25. Pedagang juga berharap pemerintah setempat turun tangan untuk menstabilkan harga. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap seorang anak berusia 13 tahun yang hanyut di aliran Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak. Kondisi debit air Sungai Ciujung yang tinggi menjadi tantangan bagi tim SAR saat melakukan pencarian. Upaya pencarian di hari kedua pun membuahkan hasil. Tim SAR akhirnya menemukan korban bernama Takmudin, namun dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan di lokasi yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi awal tenggelam. Karena murni kecelakaan, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga dan kerabat pun pecah saat jenazah korban yang masih duduk di bangku SMP tersebut tiba di rumah duka. Ya, dengan jarak sekitar 1 km ditemukan kita bersama-sama dengan tim SAR gabungan dibantu Pak Dewan, Pak Kabit, ya, BPD dan masyarakat setempat. Masyarakat semuanya yang sama-sama melaksanakan pencarian pada hari ini. Alhamdulillah korban dapat ditemukan dan langsung kita serahkan kepada pihak keluarga. Pak, emang kedalaman air berapa meter, Pak? Untuk kedalaman air rata-rata sekitar 4-5 meter. Untuk sekarang cuaca alhamdulillah mendukung ya, cuaca cerah. Pakai habis ubak-ubak nimbul sendiri. Oh, gitu. Jeda kita ubak itu jeda 15 menit, 20 menit. 15 menit langsung timbul. Korban hanyut tenggelam saat sedang berenang di Sungai Ciujung bersama 4 temannya usai pulang sekolah. Petugas mengimbau warga agar waspada saat beraktivitas di sekitar aliran sungai karena debit air yang tinggi. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.